Halo, perkenalkan, nama saya Lam Victorindra, kelas 11 IPA 3, alamat saya Kongsi 4, hobi saya sepak bola dan bola voli. Baik, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur sel. 1. Sejarah sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris Robert Hooke yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellulite yang berarti kamar-kamar kecil. Anton van Leeuwenhoek melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad-jasad klinik dan menunjukkannya pertama kali pada dunia ada kehidupan di dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Karyanya menjadi dasar bagi cabang biologi yang penting saat ini, mikrobiologi. Pada tahun 1810 sampai 1882, Matthias Schleiden, seorang ahli botani dari Jerman, melakukan pengamatan secara mikroskopis terhadap tumbuhan dan ditemukanlah sel. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann, seorang ahli zoologi Jerman, menemukan bahwa hewan pun tersusun atas sel. Kesimpulan dari hasil penemuan Schleiden dan Schwann adalah sel merupakan komponen dasar semua makhluk hidup. 2. Pengertian sel. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. 3. Struktur dan fungsi sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. 1. Sel prokariotik. Bagian dalam sel prokariot disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubung oleh membran inti. Materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Ciri-ciri sel prokariotik. 1. Memiliki membran plasma, memiliki nukleot DNA, RNA. 2. Memiliki sitoplasma. 3. Tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. 2. Sel eukariotik. Eukariotik adalah termasuk golongan memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribol nukleat yang membentuk kompleks dengan jumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini mempunyai nukleus sejati. Ciri-ciri sel eukariotik. Sel eukariotik punya suatu sistem struktur internal yang dikelilingi membran yang disebut organela. Nukleus dikelilingi selubung nuklear. Eukariotik berarti nukleus yang sebenarnya. Mempunyai sitoplasma sitosol di mana organela khusus terletak. Mempunyai efisiensi yang lebih besar untuk aktivitas sel. Organela secara fisika memisahkan tipe-tipe yang berbeda dari aktivitas sel pada ruangan sitoplasma. 4. Bagian komponen sel. 1. Membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Membran sel berfungsi pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari luar dan ke dalam sel. 2. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Koloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba sam atau homogen, melainkan cairan yang beraneka ragam atau heterogen. Koloid ini terdiri dari air, senyawa organik yaitu protein, gula, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. 3. Inti sel atau nukleus.
Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat, berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel nukleus terdapat nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun dari atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA atau deoxyribonucleic atau RNA ribonukleosid. Inti sel atau nukleus diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. 4. Retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma itu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel nukleus. Ada dua jenis RE, yaitu RE granular, RE kasar, dan RE organular, RE halus. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel, alat transportasi zat-zat dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Sedangkan fungsi RE halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen atau glutathione, kolesterol, dan gliserida. Pada RE kasar dapat ribosom atau RE halus tidak dapat, dan RE halus dapat ribosom. 5. Ribosom atau ergastoplasma. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintetis protein. 6. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang atau gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. 7. Mitokondria atau the powerhouse. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau krista. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. 8. Lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. 9. Vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma ialah tonoplasma. 10. Plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau, klorofil disebut kloroplas, sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida yang terdapat pada sel tumbuhan ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplasma, kloroplas, dan kromoplas. Leukoplas adalah plastisida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpan makanan dan terdiri dari amiloplas untuk menyimpan amilum, eleoplas untuk menyimpan lemak dan minyak, proteoplas untuk menyimpan protein, kloroplas plastik yang memiliki pigmen warna hijau, kromoplas yaitu plastik yang mengandung pigmen seperti karotin kuning, vicodinin biru, vicosantin kuning, dan vicoretin merah. 11. Sentrosom. Struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel atau mitosis maupun mitosis. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Sel tumbuhan dan sel memiliki perbedaan yang cukup terlihat dengan adanya perbedaan organel yang ada pada sel tersebut. Baik, sekian dari saya tentang struktur sel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.